Halo semuanya, balik lagi di podcast kita hari ini. Apa kabar teman-teman? Semoga keadaannya baik-baik aja ya. Nah, hari ini Sarah bakalan bahas tentang sesuatu yang cukup dewasa tentang perpajakan. Yaitu kita akan bahas sistem baru perpajakan yang namanya itu adalah Cortex. Nah, lebih menariknya lagi kita akan membahas Cortex ini di mata mahasiswa. Apakah relate bagi mereka yang masih berada di generasi muda? Apakah topik ini cukup berat? Nah, Sarah akan bahas tuntas, tentu saja tidak sendirian, tapi dengan Ana yang sudah ada di sini. Halo Ana. Halo semuanya. Waduh, Oke. bikin Gimana apa nih ini? Nak? Mau bahas pajak deg-degan gitu? Deg-degan sih Kak. Deg-degan ya. Karena kan pajak ini ibaratnya udah kayak hal dewasa banget nih ya. Udah Dewasa disuruh bayar banget. pajak Benar gitu. banget. Nah, sebelum kita bahas pajak nih, Ana gimana kuliahnya? Lancar? Kuliahnya ya begitu ya Kak, mahasiswa banyak tugas, banyak kerjaan gitu kan. Tapi ya so far so good lah Kak. Oke, so far so good ya. Semoga dengan bahas pajak ini nggak bikin tambah stress out buat skripsi ya. Enggak. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung bahas tentang korteksnya aja ya. Oke, langsung aja nih, jujur ya. Menurut Ana, ketika dengar kata korteks gitu ya, sistem baru perpajakan tuh apa tuh pikirannya? Kaget, bingung, atau kayak apalagi sih nih gitu? Jujur pas dengar kata Cortex ya, jujur aku mikir ini apalagi sih? Soalnya kan kita biasa sebelum ini kan pakai DJP online itu ya Kak. Bener banget, Nah, bener banget. jadi terkadang kami yang magang ini bingung, ini bukanya apa sih gitu, Hmm. bukanya apa gitu. Terus tiba-tiba dengar Cortex ini, Hmm. kedengarannya tuh kayak asing banget di kalangan kami mahasiswa gitu. Terus kami mikir, ini bakal makin ribet gak ya gitu. Oke, bener sih, valid sih ketakutannya mungkin ya. Aku juga kalau jadi mahasiswa mungkin seperti itu ya. Nah, tapi pasti kan Ana udah kepoin sedikit dong bagaimana Betul. korteks itu ya kan. Nah, menurut Ana tuh korteks tuh kayak gimana sih? Nah, sebelum datang ke sini aku baca-baca dikit nih Kak, biar kita ngomongnya nggak kosong banget. Mm-mm. Nah, ternyata setelah aku baca, Cortex ini sebenarnya seperti modernisasi di sistem perpajakan kita. Jadi ibaratnya Cortex ini kayak super app-nya lah gitu, yang mana dia menyatukan semua sistem di perpajakan ini. Kalau dulu pas kita DJP online kan mungkin itu pisah-pisah ya Kak. Mm-mm. Nah, jadi di Cortex ini sudah terintegrasi semua Oh, gitu. jadi udah gabung semua gitu Ya, ya. jadi Oke, kalau oke. buat Terus? kita Gen Z ini yang biasa apa-apa itu digital, kayak e-commerce, e-wallet, jadi Cortex ini enak banget lah gitu, jadi makin gak ribet. Mungkin gitu, Kak. Oke, oke. Berarti lebih sunset dong, nggak perlu login sana sini gitu, login banyak akun. Betul, katanya sih fiturnya bakal 360 derajat ya, Kak. Jadi kita Hmm. bisa lihat semua kewajiban kita di satu layar, terus cuma ya namanya sistem baru ya, Kak. Jadi pertanyaannya selalu sama dong, apakah eksekusinya bakal mulus atau tidak? Atau malah down pas hari dekat deadline kan biasa tuh karena banyak yang akses pas pelaporan atau pembayaran. Mungkin gitu, Kak. Oke, berarti mirip kayak kita lagi war tiket konser gitu ya. Kan banyak banget yang akses pasti down. Apalagi Iya, mahasiswa dan Gen Z itu kan sangat concern dengan user experience-nya kan. betul. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya nih, Mak. Sebenarnya kan mungkin banyak ya mahasiswa yang mikir kalau misalkan kita kan belum kerja full time, ngapain sih kita mikirin Cortex gitu, masih masih panjang deh kayaknya, itu belum saatnya gitu. Nah, menurut Anda tuh gimana? Wah, itu menurutku pemikiran yang bahaya sih, Kak. Karena menurutku ya itu tadi kan aku bilang di awal bahwa kita ini future taxpayer gitu kan. Sebentar lagi kita lulus, kerja atau bahkan dari kita yang mahasiswa sekarang udah punya penghasilan. Contoh dari freelance, content creator atau punya bisnis kecil dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Cortex ini nantinya bakal jadi teman kita bermain gitu, taman bermain lah bagi kita. Nanti pas udah punya penghasilan, takutnya kalau kita nggak paham nih dari sekarang, nanti pas di masa depan kita jadi culture shock nih Kak. Wih, ini apa nih gitu. Benar-benar banget, benar banget. Jadi apalagi kan sekarang ya, setahu Sarah tuh NIK sama NPWP itu udah sama ya. Jadi kan Hmm, harusnya sebenarnya identitas kita ini udah terkonek nggak sih sama sistem pajak? betul banget Kak. Jadi di Cortex ini juga denger-denger nih Hmm. ada katanya fitur pre-populated. Oh, Nah, jadi itu bakal makin canggih tuh Kak. oke. Keren banget loh bahasanya pre-populated. Coba deh dijelasin secara bahasa tongkrongan biar teman-teman yang lain juga tahu tuh Oke, apa tuh. secara bahasa bayi ya Kak. Bahasa Jadi baik. simpelnya itu gini Kak.
Nah, kalau dulu kita lapor SPT itu atau surat pemberitahuan, kita itu harus ngetik semua Kak, manual. Ada bukti potong dari kantor, terus ada data harta dan lain-lain. Tentunya itu ribet banget kan Kak. Nah, kalau di pre-populated ini katanya datanya sudah otomatis nih Kak, muncul di akun kita. Misal, kalau saya nih kerja freelance di perusahaan A, mereka kan potong pajak saya nih Kak. Nah, kalau di yang lama kita itu harus upload manual satu-satu. Nah, kalau pre-populated ini bukti potongnya itu udah otomatis nongol di akun Cortex kita. Jadi kita tinggal cek aja, benar, klik, oke, submit, kelar. Oh, jadi kayak dia langsung auto complete gitu ya? Betul Kak. Keren banget ya ternyata sistemnya. Nah, sebenarnya tuh kan kayak game changer banget ya buat Gen Z yang benar-benar pengen apa sih dikit-dikit tuh yang memang instan gitu, males dengan birokrasi yang berbelit-belit. Jadi sebenarnya kan adanya Cortex ini sebenarnya lebih bersahabat dengan Gen Z gitu ya? Betul, ya semacam itu Kak. Nah, jadi buat mahasiswa yang suka magang atau part time, ini pasti ngebantu banget Kak menurut saya. Kita nggak perlu lagi ngejar-ngejar HRD buat minta kertas bukti potong yang kadang hilang. Terus karena datanya itu udah real time dan langsung masuk ke sistem, jadi itu langsung semua Kak. Harusnya sih gitu ya kalau sistemnya itu jalan dengan lancar. Nah, jadi aku setuju banget, aku dukung banget nih Cortex ini sukses supaya stigma lapor pajak kita itu nggak ribet, itu jadi kenyataan lah gitu kan, dan bisa hilang di generasi kita. Pajak itu jadi kayak langganan aplikasi streaming, yang tinggal klik, bayar atau lapor, udah beres gitu. Oke. Nah, kan mungkin Anda sebagai Gen Z juga paham ya bahwa Gen Z atau mahasiswa gitu atau kalangan muda itu kan benar-benar sangat concern dengan user interface atau user experience ya. Betul. Nah, menurut Ana tuh kayak gimana sih harusnya DJP memposisikan Cortex ini gitu? Kalau menurut kami di kalangan Gen Z atau mahasiswa, menurut kami Cortex itu harus mobile friendly sih Kak. Jadi kan kita jarang banget nih buka laptop, atau kalau nggak kepepet tugas kita nggak buka laptop nih sama sekali. Semua dari HP. Nah, kalau Cortex itu UI UX-nya tampilannya kaku, menunya ribet, atau nggak responsif lah kita bilangnya di HP. Wah, itu bagi kami skip banget sih Kak. Skip banget ya. Terus bahasanya tolong banget nih ya, jangan pakai bahasa hukum yang terlalu dewa. Pakai bahasa yang manusiawi aja. Kasih tool tips atau panduan yang cukup jelas gitu sih Kak. Oke, jadi mungkin sekarang tuh lebih ke ini ya mungkin ya, edukasinya juga harus ada untuk ke teman-teman mahasiswa gitu. Jadi edukasinya nggak kaku ya. Ya pasti Kak. Dan satu lagi, kita perlu transparansi Kak. Jadi di Cortex itu kan ada yang namanya taxpayer account management. Nah, di situ kita bisa lihat semua nih Kak, riwayat transaksi kita. Aku harap itu beneran transparan sih Kak. Jadi kayak kita bayar pajak tuh ngerasa, oh duit gue kecatet nih gitu. Itu ngebangun trust banget bagi kita. Oke, ya bener sih. Zaman sekarang tuh kayak apa ya? Trust ini tuh kayak mahal banget gitu ya. Apalagi kan DJP ini kan pelayanan publik gitu ya kan. Jadi kan harus banget dibangun trust-nya, terutama untuk anak-anak generasi muda yang lebih kritis menurut saya. Nah, terakhir nih buat di segmen ini, menurut Ana, pesan kamu untuk teman-teman mahasiswa soal Cortex ini apa? Kalau pesan dari aku, kita jangan antipati dulu sih Kak. Melek pajak itu bukan hanya buat orang tua atau pengusaha kaya, namun itu bagian dari literasi finansial kita. Coba deh, mari kita mulai baca-baca soal Cortex, atau follow akun-akun edukasi pajak, biar nanti pas kita udah sukses dan punya penghasilan gede, amin. Amin, benar-benar. Kita nggak kaget dan nggak kena konyolnya lah, cuman gara-gara kita nggak ngerti cara pakainya. Oke, benar-benar amin ya. Semoga kita semua jadi wajib pajak yang taat dan satu lagi nanti Pak kaya raya ya. Benar-benar. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Oke. Wah, nggak kerasa nih udah 15 menit kita ngobrol. Obrolannya isinya daging banget nih ya. Jadi intinya kalau yang saya tangkap sih Cortex ini kan langkah maju untuk kita modernisasi sistem pajak kita gitu ya. Jadi seharusnya buat kita yang sebagai mahasiswa ini jangan jadikan itu sebuah ketakutan ya. Betul. Tapi malah dijadikan sebagai yang mempermudah langkah kita untuk kedepannya gitu ya. Untuk 5 tahun lagi atau bahkan kalau Ana tinggal 2 tahun lagi ya bakalan
kerja ya. Nah, kan Insya jadi Allah. lebih gampang nanti ketika sudah punya penghasilan, sudah tahu bagaimana cara bayar dan juga lapornya. Nah, jangan lupa skripsinya diselesain dulu ya, jangan pikiran kerja doang. Jangan diingetin skripsi dong kak, please. Tapi benar sih, intinya sih kalau itu take it or leave it ya kak. Oke, bener banget ya, take it or leave it ya. Tapi kan sebagai mahasiswa memang harusnya melek gitu ya atas sistem itu Betul. ya. Thank you banget Lona udah mau bantu Sarah buat ngejelasin bagaimana konteks di mata mahasiswa gitu ya. Sama-sama ya kak, thanks juga udah ngajak saya ngobrol. Oke, buat teman-teman yang dengerin di sana, terima kasih banget udah stay sama kita di podcast hari ini. Kita sebagai mahasiswa, terutama generasi muda, seharusnya bisa lebih melek terhadap sistem yang terbaru. Karena seperti biasa kan kita adalah manusia yang cukup FOMO, jadi bolehlah FOMO ke sistem perpajakan yang terbaru. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih mau tanya-tanya, atau ingin tahu seputar info dari Cortex, bisa langsung DM atau tulis aja di kolom komentar. Buat teman-teman, jangan lupa follow podcast ini biar gak ketinggalan tentang info seputar Cortex. Terima kasih buat yang udah nonton hari ini. Saya Sarah dan juga Ana, pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.